Iya, ini kan baru. Mungkin kalau disuruh naik sepeda lagi udah bingung kali ya. Ada kubri gitu tiba-tiba. Rekam nih. Itu dia tuh. Akan semua ini. Pemakaman ya. Pemakaman semua. Oke guys, tadi mana Ustaz dia? Oke, ya kita lagi ziarah di Imam ya bersama antum orang juga. Oke guys, masjidnya nih, ini adalah Sekandari di belakangnya guys. Masjidnya tadi udah sana, sekarang kita mau ke daerah makam selanjutnya. Oke, tunggu terus, pantau terus vlog kita, jangan sampai di skip ya, nanti kelewatan sejarah-sejarah para ulama yang ada di Mesir. Oke, keluar kita udah menyendiri dia, mode sad boy. Semua praktek ibadah, jadi disebutkan dari sir-sirnya agar kita tidak ibadah itu tidak kosong gitu, tidak apa namanya cuma ibadah gitu, tapi ada isi inti yang kita bisa rasakan di rohani kita. Nah itu. Nah, beliau dulu salah satu ulama fikih yang tidak suka tasawuf. Sampai pada akhirnya beliau duduk di majelisnya Imam Abu Abbas Al-Mursi. Nah, ketika duduk di majelis itu, beliau mendengarkan kalam Abu Abbas Al-Mursi ini sangat indah. Bahkan hal-hal yang beliau sampaikan itu membuat beliau takjub. Asalnya dulu sangat menentang ya, jadi ulama fikih tulen gitu yang nggak suka tasawuf. Ketika bertemu dengan Abu Abbas Al-Mursi, terus mendengar ceramahnya gitu, penjelasan beliau, langsung beliau takjub gitu dan mencintai. Bahkan ketika di akhir daras beliau bilang, wallahi la uhibbu, saya benar-benar mencintai kamu. Nah itu salah satu contoh beberapa tokoh ya yang dulunya fokus di bidang gak tasawuf, terus nantinya bidang tasawuf. Bahkan karya beliau kan lebih terkenal di bidang tasawuf gitu. Kan orang-orang lebih mengenalnya di sisi tasawufnya, bukan di fikihnya. Karena beliau ulama fikih gitu, ulama besar juga di bidang fikih. Imam Ghazali juga dulunya tidak terlalu ke tasawuf. Adiknya yang begitu dari kecil ini ke tasawuf sampai baru di akhir-akhir setelah beliau merasakan kekosongan gitu kan. Makanya kitabnya itu mungkin dengan bola perjalanan beliau cari jati diri dari sisi akidah gitu. Inilah makam salah satu ulama besar itu yang kita hadir di sana. Insyaallah di sini kita akan membacakan tahlil karena memang makannya muhayyan ya, dan ini juga enak di sini. Langsung aja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita di siang yang hari ini tidak melunturkan semangat kita untuk berziarah ke makam aulia. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kita ini bisa dilihat ada kubah, sampingnya ada bacaan Maqam Sayyid Syekh Kamal bin Al-Himam. Saya dilihat bisa atau ada yang rambut singkat saja karena panas kan? Ya. Beliau ini lahir di Iskandaria. Beliau lahir di Iskandaria dan orang tua beliau itu merupakan hakim yang kalau tidak salah baca kemarin itu di Giza, seorang hakim di Giza. Kemudian beliau dididik oleh bapaknya dengan betul-betul untuk dikaderkan untuk menjadi penerus ulama, dan beliau disuruh untuk hijrah ke Kairo. Disuruh untuk hijrah ke mana? Kairo. Ustaz Busteng hilang nanti. Kemudian setelah sampai di Kairo, beliau menuntut ilmu fikih, usul fikih semua. Jadi ini mana? Jadi beliau menghafal matan di mana? Pada masa kecil. Syabab. Ya. Setelah belajar dengan tekun, sampailah beliau pakar di bidang fikih. Beliau mazhab Hanafi. Jadi ada buku beliau namanya Fathul Qadir. Bisa dilihat di maktabah nanti. Nggak tahu berapa harganya. Di dalam buku itu beliau ada pendapat beliau yang mana beliau setuju dengan sholat tarawih itu 8 rakaat. Tapi ini untuk beliau sendiri ya.
beliau sendiri 8 rakaat. Bukan berarti beliau Muhammadiyah kan? Bang Raub. Karena Bang Raub nggak ada kan? Nah, setelah itu menjelang sampai beliau jadi mufti. Beliau sempat jadi mufti, tapi beliau melalui keterangan yang saya baca itu beliau tidak terlalu lama menjadi mufti. Beliau ingin mengajarkan ilmunya langsung ke madrasah. Jadi beliau turun gunung istilahnya, turun gunung mengajarkan ilmunya di madrasah. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, beliau dipanggil untuk menjadi salah satu anggota di Masyikhah. Jadi kumpulan ulama-ulama kibar Azhar. Jadi beliau dipanggil sampai beliau wafat, beliau masih berstatus sebagai anggota di Masyikhah. Ada satu kisah kenapa beliau ini kuburannya sampingan atau di depannya. Nantinya dekatlah sama Ibnu Athaillah. Karena ketika beliau berziarah ke makam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau membaca Al-Quran sampai ketika beliau membaca surah Al-Hud. Ada alnya. Oh iya. Sorry. Surah Hud. Di ayat, jadi sampai di ayat potongan beliau mendengar suara keras yang muncul dari kuburan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mendengar suara yang muncul dari kuburan tersebut. Beliau mengatakan, wahai Syekh Kamal, tidak ada yang dari kita ini yang celaka. Masya Allah. Jadi beliau karomahnya itu bisa mendengar atau bisa berdialog langsung dengan Syekh siapa? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi setelah kejadian itu, beliau berwasiat kepada murid-muridnya. Salah satu murid yang terkenal juga itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang tadi mana Muklis yang tadi kita lewati. Di sana ketika terlambat, Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitabnya apa? Tafsir Jalalain, Al-Itqan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian beliau berwasiat kepada murid-muridnya untuk dimakamkan ke samping dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari karena kejadian yang tadi. Nah, gitu. Masih semangat ini? Ya Pak Ustadz. Mungkin ya tutup aja. Setelah ini kita berdoa yang dipimpin oleh Ustaz tour leader kita. Oh, bisa. Nanti diturunin gajinya kalau nggak bisa. Nggak apa, sama menambahkan ya. Jadi sama Ustaz kan tadi benar. Jadi kalau kita masuk memang kalau bisa masuk dibuka. Kita gimana kita? Alhamdulillah kita sudah menziarahi 2 makom. Makom Ibnu Athaillah sama makom Kamal Ibnu Hasan. Oke.